tasyahud awal. Tasyahud awal. Kan anak telat nih, anak telat. Nah, langsung aja duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, kemarin bab 5 udah beres. Sekarang bab 6. Al-Fatihah. Al-waladul aminu. Seorang anak yang jujur. Seorang anak yang jujur. Seorang anak yang jujur. Oke. Muhammadun waladun aminu. Muhammad seorang anak yang aminun apa tadi? Jujur. Seorang anak yang jujur. Ya khaufullah. Ia takut kepada Allah. Ia takut kepada Allah. Wa yamtathilu amrohu. Dan mematuhi segala perintahnya. Dan mematuhi segala perintahnya. Wadata yaumin. Dan pada suatu hari qalat lahu ukhtuhu. Saudara perempuannya berkata, Su'adu yang bernama Su'ad, Su'adah. Jadi saudara perempuannya namanya Su'adah. Oke, ya akhi, wahai saudaraku, akun saudara laki-laki. Inna abana, sesungguhnya abana ayah kita. Inna abana, sesungguhnya ayah kita. Qad kharaja minal baiti. Qad kharaja minal baiti, telah. Kharaja yakhruju apa? Keluar. Telah keluar minal baiti, dari rumah. Telah keluar dari rumah. Fahal luma bina naftah hizanata ta'am. Fahal luma bina naftahu hizanata ta'am. Maka mari kita buka. Mari kita buka
khizanat at-ta'am, lemari makanan. Lina pula ma fiha, untuk kita makan apa-apa yang ada di dalamnya. Untuk kita makan apa-apa yang ada di dalamnya. Minal ma'kulatil ladidah, daripada makulati, makanan, alladidati, yang lezat, daripada makanan yang lezat. Daripada makanan yang lezat. Fa abuna la yanzuru ilaina, fa abuna, karena ayah kita, fa abuna, karena ayah kita, la yanzuru ilaina, tidak melihat kita. Karena ayah kita tidak melihat kita. Fa ajabaha Muhammadun, fa ajaba, maka Muhammad pun menjawab. Maka Muhammad pun menjawab. Hakikatan ya ukhti, hakikatan ya ukhti, hakikatan benar sekali, hakikatan benar sekali ya ukhti, wahai saudariku. Inna abana, sesungguhnya ayah kita. Inna abana, sesungguhnya ayah kita. La yanzuru ilaina, la yanzuru ilaina. Nazoro yanzuru apa? Nazoro yanzuru. La yanzuru berarti tidak melihat kita, ilaina. La yanzuru ilaina, tidak melihat kita. Lah, walakin, akan tetapi, walakin akan tetapi, amma ta'lamina, apakah kamu mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah, annallaha, sesungguhnya Allah, huwallazi yanzuru ilaina, dialah yang melihat kita. Dialah yang melihat kita. Fahdari, maka berhati-hatilah. Fahdari, maka berhati-hatilah. Mithla hadzal amalil qabih,
dengan perbuatan tercela ini, dengan perbuatan tercela ini li'annaki law aqamti syai'a, li'annaki law aqamti syai'a, karena sesungguhnya engkau atau kamu, karena sesungguhnya engkau lau akhadti syai'a, telah mengambil sesuatu, telah mengambil sesuatu bi ghairi ridha abiki, tanpa ridho ayahmu, tanpa ridho ayahmu, fa innallaha yaghdabu alaiki, fa innallaha yaghdabu alaiki, maka Allah yaghdabu alaiki, ghadaba yaghdabu, ghadaba yaghdabu marah atau murka. Fa innallaha yaghdabu alaiki, maka Allah akan murka kepadamu, maka Allah akan murka kepadamu. Wa sawfa yu'aqibuki, dan akan memberimu hukuman, dan akan memberimu hukuman. Fakhafat Su'ad, maka takutlah Su'ad wastahas min su'in niyatiha, dan malu, dan malu, dan malu atas niat buruknya, dan malu atas niat buruknya. Waqalat, Su'ad pun berkata, Su'ad pun berkata, sahih kalamuka ya akhi, benar sekali kata-katamu wahai saudaraku, benar sekali kata-katamu wahai saudaraku. Washkuruka katsiran, dan sangat bersyukur, dan sangat bersyukur ala hadihin nasihatit thayyibah,
atas nasihat yang baik ini. Atas nasihat yang baik ini. Al-waladul muti'u wallahu a'lam bishawab. Oke. Jadi di bab yang ke-6 ini al-waladul aminu, seorang anak yang jujur. Di sini tokohnya Muhammad sama si siapa? Su'ad. Sama si Su'ad. Ya, Su'ada. Ya. Sama si Su'ada. Jadi Muhammad ini, ya, Muhammad di sini. Jadi Muhammad di sini itu orangnya, sifatnya ya khaufullah, dia takut sama Allah. Takut apa? Takut terkena murkanya, takut mendapat dosa, takut tidak menjalankan perintah. Itu yang dimaksudkan takut itu taat sama Allah, terus menjauhi segala larangannya. Terus juga selain itu Muhammad ini wayang tatilu amruhu, dia si Muhammad ini selalu mematuhi perintahnya. Apa aja perintah Allah? Yang pertama rukun Islam ada 5. Yang pertama Salat, puasa, tidak zakat, puasa, naik haji. Bila lima ini Muhammad kerjakan. Muhammad selalu jaga, sholatnya nggak pernah lewat, puasanya nggak pernah bolong, terus zakatnya lancar, sedekahnya juga lancar, sama sudah berniat ingin pergi haji. Wadata yaumin qala tukhtuhu Su'ad. Nah, pada suatu hari di rumahnya saudarinya yang bernama siapa? Su'ad. Yang bernama si Su'adah ini, ya, qalat lahu ukhtuhu, berkata sama si Muhammad. Jadi si Su'ad ini ngomong sama Muhammad, ya akhi, wahai saudaraku, inna abana qad kharaja minal baiti, sesungguhnya ayah kita telah keluar dari rumah. Fahal bina nastakhidhan at-ta'am, maka marilah kita buka lemari makanan. Linaqula ma fiha min ma'kulatil ladidah, untuk memakan apa-apa yang ada di dalamnya daripada makanan yang berat. Jadi si Su'adah ini lagi lapar kali ya, atau lagi pengen sesuatu yang ada di lemari itu. Kebetulan si ayahnya Su'ad, ayahnya si Su'adah ini keluar ke rumah. Ya. Otomatis di rumah nggak ada siapa-siapa terkecuali Muhammad sama si Su'adah. Si Su'ad ini ngajak sama Muhammad, saudaraku, kebetulan ayah kita sudah pergi, udah berangkat, udah kerja atau kemanapun itu, ayo kita makan makanan yang ada di lemari. Lapar mungkin, atau pengen apa sesuatu gitu. Ya. Terus Pak Abuna lah yang dulu kita karena nggak melihat kita karena lagi ke keluar rumah. Ya. Terus kata Muhammad apa? Dijawab sama Muhammad. Aki, kotanya Aki, benar sekali wahai saudari, bukti. Ya, wahai saudariku, benar, emang benar. Inna abana lah yang dulu ilaina, sesungguhnya ayah kita tidak melihat kita gitu. Karena itu tadi lagi ke keluar.
Walakin amma ta'lamina, akan tetapi apakah kamu mengetahui innallaha huwa alladzi yanzuru ilaina, karena sesungguhnya Allah yang melihat kita. Coba sifat Allah yang maha melihat apa? Hah? Sifat Allah yang maha melihat Asmaul Husna. Hah? Al-Latif apa? Amatin. Ada lagi? Hah? Al-Latif yang maha lembut. Apa? Melihat. Oke. Nanti cari tuh yang maha melihat apa? Ya. Allah itu maha melihat. Contoh, misalkan maha melihat ada di dalam surat Muzammil. Jadi Allah itu mengetahui isi hati. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innallaha 'alimun bizzalimin. Innallaha 'alimun bil mufsidin. Innallaha sami'un 'alim. Innallaha apa? Itu ya. Di dalam Al-Quran aja sudah dijelaskan bahwa Allah itu melihat segalanya, baik itu yang ada di hati manusia, baik itu ada yang di pikiran manusia, baik itu apapun yang kalian sembunyikan, Allah maha mengetahui. Ya, itu fadzari misli hadzal amal qabih, kata Muhammad, berhati-hati, berhati-hatilah wahai saudariku dengan perbuatan tercela ini. Oke, mengambil sesuatu tanpa izin boleh enggak? Terus menggunakan hak orang lain tanpa izin boleh? Karena belum yang pertama enggak diizinin, belum dapat izin. Terus yang kedua, iya itu salah satunya. Misalkan Anda pengen nanya deh, misalkan kita udah nyuci sepatu atau kita udah nyuci sendal, kita udah nyuci baju, tiba-tiba kita pulang nih, anak pulang ke rumah. Terus pas anak balik lagi ke sini, tiba-tiba baju ada yang make, sepatu ada yang make, nah, kesel nggak? Makanya nggak boleh pakai hak tanpa seizin orang lain. Orang misalkan anak minjem ke Roman, Roman pengen minjem baju dong, kalau diizinin boleh. Tapi kalau enggak, jangan maksa, jangan ngambil secara misalkan mumpung si Romannya lagi pulang, gitu. Ambil aja deh. Nah, nggak boleh tetap. Nah, yang pertama nggak diridhoi ya, terus juga dosanya iya gitu, karena menggunakan hak orang lain. Tuh. Terus di anaki law akhadhi syai'an, karena sesungguhnya apabila kamu mengambil sesuatu bighairi ridho abiki, tanpa dengan ridho ayahmu, fa innallaha yaghdabu 'alaiki, maka sesungguhnya Allah akan marah atau murka kepadamu. Contoh begini deh, misalkan tadi anak yang nyuci, anak yang nyetrika, anak yang rapihin, tiba-tiba yang pakai orang, kesel nggak? Jangankan manusia, Allah juga murka dengan orang yang kayak gitu, orang yang suka menggunakan barang tanpa izin, orang yang suka ngambil barang tanpa izin, gitu kan? Oke. Doa nurul hujan apa?
Oke. Doa kepada petir. Allahumma rabbana biwajhika Wa tuqina bi'adabika. amina qabla dzalika. Ya. Doa turun hujan. Allahumma thayyiban nafi'an. Doa kepada petir. Allahumma anta qulna biwajhika wa la tuqina bi'adabika. Apalin tuh, itu tuh doa yang sepele, tapi ketika di luar manfaat itu. Contoh, misalkan ini deh, masuk masjid pakai kaki apa? Doanya? Masuk pakai kaki kanan. Keluarnya masuk keluar pakai kaki kiri. Doanya Allahumma firli waftahli abwaba fadlika. Ya. Yang simpel, masuk kamar mandi doanya Awaludika. Apa? Allahumma ini awaludika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluarnya al-haba anil adab wa ma'in. Ingatin tuh, simple tapi manfaat. Ya. Misalkan coba pakai baju yang udah digantung. Coba pakai baju yang digantung. Saya misalkan nih, anak pakai baju, bajunya digantungin, pakai hanger. Terus pengen diambil, pengen dipakai. Doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, doanya bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya, oke, lanjut. Fasaufa yu'aqibuki. Manusia aja ketika barangnya diambil marah nggak? Sama Allah pun marah. Di sini dikatakan fasaufa yu'aqibuki, maka kau akan diberikan hukuman gitu. Yang pertama hukumannya apa? Dosa, pantas hukum dosa. Terus yang kedua diomelin sama bapak karena nyolong maka. Yang ketiga nggak akan karena udah nyolong tanpa seizin. Terus kata Muhammad, faqafat Su'ad, maka takutlah Su'ad. Karena si Su'ad ini niatnya buruk, mentang-mentang ayahnya keluar, jadi pengen ngambil makanan. Jadi gini, mencari kesempatan dalam kesempitan. Mentang-mentang gak ada orang, diambil. Terus kokolat, maka si Su'ad berkata, Sohi kala muka ya api. Sohi kala muka ya api. Ya. Benar kata-katamu wahai saudaraku. Washkuru kasiron. Aku apa? Washkuru kasiron artinya? Washkuru kasiron artinya? Dan aku sangat bersyukur sekali. Bersyukur kenapa? Bersyukur sudah diingatkan oleh Muhammad bahwa apa yang dilakukannya, apa yang mau dikerjakannya itu nggak boleh, nggak baik, Tuh, ala hadirin nasihat atau ibarat atas nasihat ya
Bebas, apa aja? Apa aja? Pengen Sabrina? Pengen Dan salat kak, apa? kan misalnya masuk yang masuk ke atas satu dua, terus imamnya udah ke Tahiyat. Yang kedua. kedua sebelum tahiyat kita ikutan kan kita tahiyat awal gimana? Imam berdiri kita harusnya tahiyat awal. Oh, jadi masuk pada rakaat kedua. Nah, kalau misalkan masuk, contoh, misalkan anak imam, anak udah rakaat kedua, keadaan udah ruku, tidak sujud, ya kan? Tidak sujud. Terus kak, gimana? Ikutin jangan. Kalau kata bagusnya nggak usah. Nanti aja ambil rakaat ketiga, supaya nggak kagok. Misalkan imam sujud yang kedua, masa kalian di pertama ikut-ikut. Tiba-tiba apa sujud bum. Soalnya kenapa? Pergantian rakaat pada sholat itu kapan? Pas bangun dari ruku. Itu sudah berarti rakaat. Tuh. Jadi kalau misalkan terkecuali saat niat sholatnya pas rakaat kedua lagi tahiyat awal, baru ikut duduk. Tuh, misalkan habis sujud pertama, habis sujud kedua bangun tahiyat awal. Saatnya datang ikut aja, nggak apa-apa. Kalau pengen nungguin. Enggak lah. Langsung. Misalkan gini. Misalkan pahami imam. Pahami udah. Sujud kedua. Lagi mau duduk tasyahud awal. Kan anak telat. Nah, langsung aja duduk. Ya tuh harus lah. Harus takbiratul ihram dulu, cuma langsung duduk. Itu takbiratul ihram dulu, baru duduk. Jadi jangan sampai pahami tasyahud awal kalian masbuk, Allahu Akbar. Enggak usah. Langsung aja. Habis takbiratul ihram, langsung duduk. Terus itu gimana kak? Berarti anak kodok 2 rakaat 3 kan udah lewat dari ruku kan? Jadi pergantian rakaat itu ruku. Ya, itu ya asalnya apa? Tapi kalau misalnya nih kan salah kayak imam begitu lama tuh kan, terus aku baru datang ngerjakan kan karena aku udah 1 rakaat aku bingung, tapi itu kan pas duduk kan Duduk ke salat awal. Yang mana yang rakaat kedua? Apakah kita kedua atau pertama? ikutannya itu rakaat kedua di karena udah sujud langsung limutan terus berdiri terus lalu itu kan pas sujud kan duduk kan tahiyat awal tuh ikutan terus rakaat ketiga kan karena berdiri itu aku udah rakaat kedua kan tahiyat awal enggak usah, jadi ikutin imam. tahiyat awalnya yang pertama kali itu bukan nama karena Enggak. Tahiyat awalnya anak rakaat terakhir. Tahiyat paham nggak? Tahiyat awalnya otomatis saatnya kan datang pas anak lagi ini kan duduk yang awal, ya kan? Tahiyat awal, otomatis sudah lewat 2 rakaat kan? Bisa. Mana? Pas kakak 1 rakaat kan, anak datang.
yang sekarang 2 rakaat, anak 1 rakaat, yang baru 1 cuma ikutan. Jadi ikutan tahiyat apa enggak gitu? Ikut apa? Ikutan, iya ikutan terus. Ini rakaat keduanya. Iya gitu aja, jadi rakaat tahiyat itu akhir, assalamualaikum kita berdiri. Itu rakaat tahiyat. Iya, gitu. Ama paham banget. Ya gitu. Soalnya apa? Makmum kan kumaha imam. Ya, misalkan makmumnya masbuk, yang lain udah rakaat terakhir, udah tasyahud akhir, saya datang udah duduk aja, duduk tasyahud awal. Tapi jangan ikut salam. Berdiri lagi, berdirinya rakaat pertama. Jadi ulang lagi sama. Iyalah. Misalkan Fahmi rakaat terakhir. Udah tasyahud akhir kan Fahmi? Terakhir. Anak datang udah si Fahmi udah pengen salam, udah tasyahud terakhir. Masuk ini. Fahmi, assalamualaikum. Fahmi salam, beres salam, anak berdiri rakaat pertama. Oh ya. 4 tetap. 4 tetap. Jadi kita cuma ngikut ujungnya. Tuh. Fahmi sholat rakaat terakhir, pengen salam, anak duduk, masuk. Tetap anak baru 1 rakaat. Karena kan anak kan gak ruku, belum ruku kan? Belum masuk rakaat baru. Kan belum duduk kan? Ada lagi? Takutnya nanti kalian nggak paham nanti salah. So, apa lagi yang mau ditanyain? Ngomong masih hujan? Tapi kalau misalkan maksudnya kan aku nggak tahu satu awal. Oh mau? Nah, terus ada juga berarti kan kita pas imam salam berarti kan anak berdiri kan. Ya. Jadi maksudnya berarti harus 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi hitungannya ente ngikut aja. Berarti masuk rakaat 3. Iya kan karena kan udah dari ruku. Ente tasyahud, anak tasyahud awal, ente datang. Itu anak tasyahud awal, ente datang, ngikut, otomatis kan masih ada 3 rakaat lagi yang belum. Jadi anak beres salam, dia rakaat lagi. Anak tasyahud akhir, ente tasyahud awal. Karena 2, ente kan ikutnya pas anak tasyahud awal. Kan rakaat 4, otomatis kan ente baru ikut 2. Anak tasyahud akhir, ente berdiri lagi 2 lagi. Kalau masuk kita masuk sholat itu Urut lagi. Ya, kalau sholat subuh, dengerin, kalau sholat subuh, kalau masbuk, misalkan masbuk 1 rakaat. Ya, masbuknya masuk 2 rakaat beres sama sholat. Ya, masbuknya 1 rakaat. Terus imam kunut. Ente kunut. Imam salam, ente berdiri lagi. Terus ruku. I'tidal. Kunut enggak? Kunut. Jadi antum ngikut imam beres, ente beresin sholat ente. Kan anak udah beres sholatnya, kan nggak mungkin anak ngabisin buat ente. Iya kan anak nggak mungkin anak beres rakaat terakhir, oh sananya belum ya, anak lebih rakaat, jadi 6 tuh, jadi 6. Soalnya dulu nggak pernah ngomong jadi 5 weh. Rakaatnya. Gitu. Kalau Isa nggak akan mungkin tukar. Soalnya beda. 2 mah zahar. 2 lagi. Enggak, 2 lagi kan 3 sama 4 kan dibaca pelan kan.
Ya. Makanya kalau disuruh tidur nurut gerak, begadang wahai. Ada yang ginian. Ya, oke, udah lanjut. Ya, itu. Jadi anak beres sholatnya, Yang belum, misalkan masih kurang 1 rakaat, masih kurang 2 rakaat, beresin. Jangan ikut salam. Kalau isya kamu kan ngebedainnya duanya zahar, duanya lagi sir. Zahar tuh maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Zahar tuh dikeluarin suaranya. Nah, zahar namanya. Jadi duanya zahar, duanya lagi sir. Maksudnya sir tuh enggak dibaca keras. Otomatis kan cuma ada cirinya, jadi enggak akan ketukar lah gitu. Tapi kalau asal sama jumhur itu suka ketukar, soalnya suka berapa ya? Nah, itu yang ketahuan gak husuk itu sampai salah rakaat, sampai ngitung pas sampai awal macam beda. Iya, ini keberapa ya? Bahwa tentunya lewat tuh akhirnya. Jadi 5 woy. Biasanya gitu rata-rata banyaknya zuhur sama asar, soalnya kadang-kadang suka kelewat, suka nggak ngeh kadang-kadang juga gitu. Tapi mudah-mudahan insya Allah kalau yang busuk mah nggak akan pernah lebih atau bahkan kurang gitu kan. Apalagi yang hanya dibuat rakaat pertama sama rakaat kedua itu baca Fatihah sama surah. Terus rakaat yang ketiga sama keempat itu Fatihah dong. Fatihah. Coba anak menanya. Misalkan anak imam, ente makmum. Terus anak baca Fatihah waladdallin. Baca Fatihahnya kapan? Imam yang baca Fatihah baca surat, maka ada Al-Fatihah. Hah? Iya. Nah? Kita cuma baca surat, kita baca Nah, oke. Gini. Tempat membaca Al-Fatihah bagi yang makmuman, bagi yang sholat jamaah itu waktu imam baca surah setelah Al-Fatihah. Hah? Iya, pokoknya setelah amin baru baca Al-Fatihah. Nah, anak masuk bismillahirrahmanirrahim. Hah? Sama. Terkecuali zuhur. Terkecuali yang bacanya enggak zahar. Kayak zuhur, asar, isya rakaat ketiga keempat, maghrib rakaat ketiga, Al-Fatihahnya baru. Kan kalau isya kan 1 2 kan zahar. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru baca Al-Fatihah. Rakaat ketiga keempatnya bangun dari tasyahud awal. Allahu Akbar. Langsung baca apa? Al-Fatihah. Jangan nungguin anak ruku dulu baru baca Al-Fatihah. Itu. Nah, rakaat 1 dan 2 bacanya pas setelah anak baca Al-Fatihah, setelah amin. Anak masuk bismillahirrahmanirrahim, ini baca Al-Fatihah. Imam baca ini aku apa tadi kapan? Hah? Pak habis takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini cara kamu apa cepat? Cepat, aku ngapain lama-lama? Ya. Pengen sholat pengen cepat, pengen lambat. Ya, kalau busuk mah insya Allah pengen sholat cepat, pengen sholat lama, yang penting khusyuk.
kenapa anak sholatnya cepat? Kenapa anak sholatnya lebih cepat? Karena apa? Karena jujur anak pribadi ketika sholat terkadang kalau kelamaan suka mikir yang aneh-aneh. Jujur anak sendiri pribadi. Jujur, masing-masing beda. Pernah nggak kalian waktu sholat Allahu Akbar? Baju di mana? Pengen mandi kapan ya? Lagi ngejemur udah nggak ya? Pernah nggak itu? Nah, itu yang nggak busuk. Makanya anak sholatnya agak cepat dari yang lain, menghindar dari itu, menghindar dari anak nggak busuk gitu. Alhamdulillah anak busuknya dengan cara cepat, nggak mikir apa-apa gitu. Nih, khusyuk itu sholatnya mulut Al-Fatihah, ini artinya, ini baca, baru khusyuk. Alhamdulillah yang lebih anak ini artiin ayat ini baru khusyuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi khusyuk itu bukan merem, sholat itu nggak boleh merem. Sholat itu nggak boleh merem. Sholat itu nggak boleh merem. Ya, terus juga kalau sholat jangan lihat ke depan, tapi lihat ke tempat sujud. Di bawah, di tempat sujud. Ya, sholat itu melihatnya di tempat sujud. Letaknya niat di mana pas sholat? Letaknya niat kapan? Pas takbiratul ihram. Oke, misalkan bersolih pada maghrib salah satu rakaat itu saja dan memulai nama Allah. Niat. Akbar udah beres niatnya. Jangan sampai pas akbar masih niat. Nah, gitu. Di sini mah sunnah, lafadznya sunnah, zaharnya sunnah, cuman niatnya di hati. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu di hati. Waktu wudu niatnya di mana? Pada kapan? Pada saat kapan? Masuk hawa itu wudu'a asgolis tibah salatin baru begini. Jadi niat hawa itu pada sambil aniat itu waktu syai'in mu'tarinan bi fi'lihi. Niat aniat itu waktu syai'in, niat itu sambil melakukan sesuatu, mu'tarinan bi fi'lihi, dibarengi dengan hal. Misalkan makan gini, anak pengen makan tapi nanti makannya niat bukan? Misalkan anak lapar, pengen makan, tapi nggak makan, tapi nanti makannya. Anak lapar sekarang, tapi nanti makannya asar. Niat nggak? Baik lagi, baik lagi. Aniat tuh waktu syai'in bi fi'lihi, mu'tarinan bi fi'lihi. Niat itu dibarengi dengan perbuatan. Misalkan anak sekarang niat pengen makan. Anak sekarang mau pengen makan, tapi nak makannya nanti habis asar. Niat bukan? Bukan. Niat Kan dilakuinnya. Ngelakuinnya dia. Niat itu waktu syai'in, mu'tarinan bi fi'lihi. Niat itu dibarengi dengan pekerjaannya. Misalkan pengen makan, langsung ambil piring, dapur makan. Coba niat. Kalau saya misalkan pengen makan, sekarang anak bilang pengen makan, tapi nanti saya makannya, itu namanya ngazam. Rencana. Mengazam namanya. Ya, jadi niat itu letaknya di hati, wa mahaluha qalbun, dan tempatnya di hati. Jadi kalau di sini sunnah. Misalkan kayak wudu, nawaitul hadas itu, dia di mulut ngomong, di hati juga ngecap. Di hati juga ngomong gitu. Ya Allah, saya niat berwudu untuk mensucikan hadas kecil. Itu.
Ada lagi? Yang lain? Putra aku nanya. Ada yang bilang gini, Kak, anak masuk kamar mandi, batal nggak wudhunya? Coba kita buka Safinah. Mubtilatul wudhu apa? Yang membatalkan wudhu yang pertama, hilang akal. Iya, hilang akal dengan tidur. Hilang akal, tidur. Keluar sesuatu dari dua lubang. Terus bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Terus 4 apa 5? 4 apa 5? 4. Oke, yang pertama apa? Hilang akal. Tiba-tiba, wih, jadi stres. Tiba-tiba, jadi gila gitu atau tiba-tiba hilang akal gitu. Itu baru batal. Terus yang kedua, tidur. Goiro memakinin yang tidak tetap. Misalkan, nih anak kasih tahu putra ataupun putri kalau tidur begini batal pokoknya mah. Iya, karena bokongnya keangkat. Ya, karena bokongnya keangkat. Jadi batal. Terus yang ketiga apa? Keluarnya sesuatu dari dua lubang. Entah itu mau kentut, entah itu mau BAB, entah itu mau buang air kecil, batal. Ada satu lagi, murtad kalau nggak salah. Murtad ada kalau nggak salah. Iya, bersentuhan dengan lawan jenis. Ada seorang syekh yang pernah berkata kayak begini. Seorang wanita dan pria yang bukan mahram nggak akan batal wudhunya terkecuali yang ada dua hal: bersentuhan giginya sama bersentuhan kukunya. Ya bayangin aja kalau nggak mau batal lah pakai gigi gitu aja. Nah, iya, gigi bertemu gigi baru nggak batal. Katanya kuku sama kuku baru nggak batal. Kan gini kuku nih ngasih nih. Ya pokoknya ada seorang ulama yang berkata seperti itu. Ada yang nggak bikin batal itu gigi bersentuh gigi, kuku bersentuh kuku. Tapi daripada gitu mendingan nggak usah sentuhan. Iya kan? Ya ibaratnya daripada harus begituan lebih baik enggak bersentuhan. Terus kan gimana kalau bersentuhan tapi pakai kerudung? Misalnya pakai mukena gitu. Batal enggak? Enggak. Kecuali nembus. Gimana bisa nembus? Iya, maksudnya misalkan ada yang bolong. Iya, misalkan ada yang bolong. Misalkan ada cowok biasanya ada sarungnya yang bolong. Entah itu kena paku, entah itu duduk di kerikil, entah itu jatuh di mana sobek. Ngait, terus sobek. Dipakai sholat. Sah enggak? Sah kalau tertutup lubangnya. Bolongnya itu kalau tertutup. Paham nggak? Ya, misalkan pahanya pakai sarung, tahu-tahu di pahanya sobek bolong. Tapi pakai celana. Enggak, sarungnya bolong. Kalau urusan dalamnya pakai celana panjang lagi, mangga, pengen pakai celana pendek lagi mangga. Cuman takutnya ketika sujud dan ruku kan posisi sarung berubah, nggak mungkin sama. Takutnya pas sujud atau ruku terbuka lah itu yang sobek, yang bolong, batal nggak? Sholatnya, karena membuka aurat terbuka. Atau nggak baju bolong di sini nih, baju bolong di sini nih, atau di perut bolong baju. Batal sholatnya.
Semisalkan pakai sarung yang bolong. Sarung bolong nggak masalah, cuma jangan sampai kelihatan. Semisalkan bolong di depan, pindahin bolongnya. Misalkan biasanya kalau sarung kan ada jahitan depannya ya. Nah, ada jahitan depannya kan sarung. Ya. Nah, ada jahitan depannya. Misalkan bolongnya di pas jahitan tengahnya itu. Ya, di pas jahitan tengahnya itu. Misalkan kalau sarung kan lebar. Nah, kalian puter gimana caranya si lubang itu nggak kelihatan, tertutup. Itu. Ya. Soalnya ketika sholat membuka aurat itu maksudnya sholat meskipun tidak sengaja terbukanya aurat gitu. Misalkan lagi sujud gitu, angin gede gitu yang pakai bukan hariber gitu. Ya harus ulangi lagi, tetap gitu kan. Ya. Tuh, apalagi coba, apalagi? Hah? Sholat kalau misalkan kita habis makan ayam nih, kiriman, habis makan ayam kan nasi padang, ya. Terus sholat masih ada yang nyelap tuh gigi, terus ketelan, batal nggak? Batal. Makanya kenapa disunahkan berkumur pas wudu. Makan permen. Hah? Ya, maksudnya yang lihat gigi aja nggak boleh gitu, batal, apalagi makan permen. Iya gitu. So, apalagi yang mau tanyain? Maka ini ya kita doa memang suka dikabulkan. Insya Allah. Ya, nih kata Allah juga ya, gimana maksudnya? Pas doa, pas hujan ya, pas hujan kita doa. Doa apa dulu? Doa hujan, habis doa hujan, doa kita. Doa itu diijabahnya insya Allah tergantung hati kita. Soalnya kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran yang kalau nggak salah artinya itu, aku itu sebagaimana prasangka hambaku. Aku itu sebagaimana prasangka hambaku. Jadi kita doa nih, ya Allah, yakin bakal dikabul, ya Allah. Hati, tapi hati apa mau bukan mulut. Kalau si kabul percuma kalau hati nggak yakin mah. Iya. Nah, ada gini, doa ada yang dikabul di sini, ada yang nanti jadikan pahala buat di akhirat. Kalau dikabul di sini berarti emang alhamdulillah. Kalau nggak dikabul berarti nanti buat tabungan di akhirat. Nantinya akan kasih semuanya. Ya iyalah. Innahu alimun bidzati sudur. Iya, innahu alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah itu mengetahui isi hati manusia. Jangankan doa, kita aja di sini unak-unak gitu ya, unak-unak. Ih, ya Allah kiamat. Allah mah dengar. Hamba orang mengeluh euy. Hamba saya lagi mengeluh nih. Nggak dengar. Cuman Allah menunggu apakah kamu doa? Apakah cuma ngeluh aja? Apakah ada usahanya? Kan itu. Ada dari salah satu kodok dan kodok yang bisa diubah. Misalkan kodok yang harusnya anak kodok misalkan yang harusnya anak jodohnya sama sini, tiba-tiba kita bisa merubah kodar gitu. Kita bisa merubah kodok, bisa berubah dengan cara apa? Usaha, doa, dengan ikhtiar dan doa. Itu simple kok ya. Yang penting kita yakin Allah itu pasti mengabulkan. Cuman ada beberapa yang nggak bakal, bukan yang nggak bakal, yang ditunda. Kenapa? Dilihat situasi. Misalkan anak doa sekarang, ya Allah pengen kaya. Anak doa sekarang pengen kaya, dikabulkan Allah jadi kaya. Apakah anak nggak akan sombong?
Allah lebih tahu siapa kita. Itu Allah lebih tahu apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita. Jadi jangan menyalahkan Allah. Ya, apa-apa yang terjadi, kalian bisa di sini, kalian bisa tidur di sini, kalian bisa makan di sini, itu semuanya udah diatur sama Allah. Jadi jangan kaget. Allah udah tahu saya bakal DF. Allah udah nulisin Fahmi bakal DF. Allah udah nakdirin Zahra bakal DF. Jadi nggak usah kaget nih kok anak ada di sini. Ya itu semua udah diatur sama Allah. Udah diatur sama Allah. Ih karena kan galak. Super baik. Nama alhamdulillah insya Allah nggak galak tegas insya Allah ya. Allah. Ya. Ada lagi? Gak ada. Ada lagi? Sholat tahajud kunci. Kunci kalau ada biasanya. Fadilahnya sholat tahajud. Ya. Oke. Fadilahnya sholat duha sama tahajud. Yang pertama tahajud. Malaikat itu turun pas sepertiga malam pengen subuh. Ngecek ada gak nih hamba-hamba Allah yang berdoa, dicari ke tiap rumah. Kebetulan Sania lagi doa, kebetulan sih Omain lagi doa. Ketawa sama malaikat, wah iya lagi doa. Lapor sama Allah, ya Allah hambamu ada yang berdoa nih. Ya Allah hambamu ada yang lagi meminta nih. Ya Allah hambamu ada yang lagi nangis meminta ampun kepadamu. Malaikat langsung yang laporan. Dan Allah pun melihat gitu tuh. Ya insya Allah. Makanya anak kemarin pernah bilang apa? Sahar. Waktu sahar. Itu tuh waktu khusus, waktu khusus. Benar-benar khusus waktunya buat minta hajat, doa gitu kan. Terus waktunya beristighfar gitu kan. Terus fadilahnya duha. Apa coba doa salat duha? Allahumma inna duha. Allahumma in kana rizqi bis samai wa anzirhu wa in kana fil ardi fa ahrihu wa in kana musiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahriru wa in kana ba'idan fa qarribhu bi haqqi du'aika wa la'aika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Oke, Allahumma in kana rizki. Nih, jangan salah, rezeki itu bukan cuma duit. Sehat rezeki. Iya, sehat rezeki. Coba sekarang ada yang pilek nggak? Ada. Enak nggak? Mamam. Ya, itu berarti kalian dicabut sehatnya, sehat pilek. Dicabut tuh senang pilek. Pilek kan? Enak kan? Binder kan? Ngeces kan? Nah, itu rezeki. Sehat itu rezeki. Sehat rezeki. Dingin hati rezeki. Maksudnya dingin hati tuh enggak stres mikirin apa-apa. Legowo kata orang Jawa. Legowo. Lapang tahu lapang nggak lapang? Maksudnya, ya lapang hatinya lapang gitu. Ya. Jodoh rezeki, duit rezeki juga, sehat rezeki juga. Terus barokah rumah tangga rezeki. Ya, terus barokah ilmu rezeki.
Intinya gini, rezeki bukan hal duit, tapi rezeki itu tentang hidup. Kita sehat, alhamdulillah. Coba sekarang, misalkan Allah ngasih, oh si Wirda pilek dua anak mampet, sok kumaha. Ya, enggak, ya. Coba itu tuh nikmat kecil tapi dicabut enak enggak? Tidur susah ya Allah, mampet. Iya, iya Pak. Iya. Saya misalkan contoh kecilnya dikasih sakit mata, boleh nah kabina. Maksudnya sepele mata sakit mata, tapi bener-bener sakit. Atau yang cepat kram kaki, lagi tidur kebangun kram, gitu. Ya, nah nikmat belakangnya, awalnya mah nggak enak sakit. Iya gitu. Nah, rezeki itu hubungannya dengan hidup, bukan dengan duit. Apa tadi? Allahumma inka rizqi fis sama anjilhu. Yang pertama, ya Allah, apabila rezekiku ada di langit, fa anjilhu, anzala yunzilu, turun, maka turunkanlah. Wa inka fil ardi, apabila rezekiku ada di dalam tanah, fa akhrijuhu, maka keluarkanlah. Wa inka wa ikana bil ardi fa akhrijuhu wa ikana Aroman. haraman atau hirku. Kalau rezekiku haram, tolong halalkan. Wa ikana ba'idan faqribuhu, apabila rezekiku jauh, tolong dekatkan. Wa ikana mu'asiran fayasirhu, apabila rezekiku sulit, tolong mudahkan. Wa ikana udah beres. Baik, Allahumma inna rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqribuhu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan faqribuhu. Dihaki dengan haknya duha ika. Waktu duhamu. Itu tuh. Jadi yang pertama, yang keuntungan yang paling pertama, fadilahnya digampangkan, dimudahkan rezeki. Tapi bukan duit, rezeki bukan cuma duit. Tapi sehat lahir batin, orang tua sehat, ilmu barokah, harta barokah itu tinggi. Seseorang bisa panjang umur gara-gara silaturahmi. Dan seseorang bisa jadi kaya raya karena Tuhan. Tapi jangan minta duha buat jadi kaya, jangan. Percuma kalian duha tiap hari kalau nggak ada ikhtiar. Duha dari jam 7 sampai jam 10, dari jam 7 sampai jam 8. Tapi kerjanya nggak ada. Minta kalau ya Allah hayang duha, hayang kaya. Tapi kawinan teh. Tuh, ya. Kalau tahajud itu waktu istimewa buat minta ampun, buat minta hajat. Nah, tuh, jadi sunnahnya tolong. Kenapa anak ngomong wajib tahajud? Kenapa? Supaya yang pertama ilmunya cepat ngapalnya, nerap ilmunya, manfaat ilmunya. Tadi kamu yang kita semua cari itu kan itu benar, barokah ilmu, manfaat ilmu, barokah rezeki, banyak rezeki, itu aja. Enggak banyak. Dengan cara apa? Sering duha, sering tahajud, nggak lupa, nggak lupa puasa. Jujur, anak pengalaman pas ngapal Quran paling cepat pas puasa. Asli. Maksudnya bukan puasa Ramadan ya, maksudnya puasa ngahaja gitu, ngahaja puasa, yang puasa gitu. Senin Kamis atau Daud, gitu. Bener, calakan. Maksudnya calakan tuh asa, gampang amat gitu tuh asa. Gampang deh pokoknya. Puasa deh kali-kali cobain. Tapi jangan puasa. Habis makan udah puasa. Habis makan siang puasa. Ntar habis makan sore, antara 2 jam buka. Bukan puasa namanya.
puasa itu lagi puasa enak ngaji teh asa apa ya, ngaji itu berasa lancar, apa sih sebenarnya nereleng gitu tuh ngajinya, terus kayak gitu, kamu kan selembar lagi, bener itu yang anda rasain ketika puasa waktu ngapal. Ya, apalagi nggak ada. Dan mungkin makasih waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Amin. Ilmu yang kita timba di sini dapat berkahnya, manfaat dunia akhirat. Amin. Terus juga mudah-mudahan kita semua di saatnya badannya. Amin. Amin. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.